dokumen-dokumen dulu ya dari pemberi hibah. Maka seketika itu juga si Pak Andi berhak dengan bebas gitu ya, mau membuat apa, atas aset yang dihibahkan itu, pihak lain secara cuma-cuma. Misalnya pada saat Pak Rudi ini sudah meninggal, Pak Andi dicari nih sama ahli warisnya, digugat gitu ya. Kalau misalnya nggak ada persetujuan dari istri Pak Rudi, ya nggak bisa juga dilakukan hibah kepada Pak Andi gitu ya. Jadi memang. Hai teman-teman, welcome to Nena Ngobrol Hukum. Untuk yang pertama kali nonton channel ini, hai, kenalin namaku Nena. Di channel ini kalian akan banyak mendapatkan pembahasan ya, kaitannya dengan pertanahan, penotariatan, atau hal-hal yang berkaitan dengan itu. Nah kali ini menarik banget karena saya mau bahas tentang misalnya kita ngomongin hibah, biasanya itu kan hibah yang sering itu adalah hibah antar keluarga. Atau hibah misalnya dari orang tua ke anak, ini yang paling sering ya. Atau sebaliknya dari anak ke orang tua, atau dari kakek ke cucu, dan hal-hal yang kaitannya hibah antara keluarga seperti itu. Nah yang menarik sekarang saya itu mau membahas tentang hibah tapi bukan ke keluarga atau hibah ke orang lain lah yang tidak ada hubungan darah gitu ya dengan si pemberi hibah ini. Sebenarnya dimungkinkan nggak sih? Nah, jadi, biar mudah memahaminya ini kita pakai cerita ya. Misalnya aja nih, ada, seorang pengusaha sukses gitu ya, namanya Pak Rudi. Nah, Pak Rudi ini membangun usahanya dari nol banget. Nah, pada saat dia membangun usahanya dari nol banget, dia itu dibantu oleh sahabat dekatnya ya, sahabat dekatnya yang memang membantu, mempercayai gitu ya, si Pak Rudi ini sampai akhirnya beliau ini sukses. Nah, sampai pada titik kesuksesan ini Pak Rudi dengan sahabatnya atau, Pak Andi gitu ya. Nah, itu dia merasa Pak Rudi ini merasa berhutang budi lah, lalu dia ingin menghibahkan sebagian asetnya kepada Pak Andi. Nah, apakah hal ini dimungkinkan? Nah, jawaban singkatnya sebenarnya dimungkinkan ya, asalkan Pak Rudi ini tahu bagaimana prosedurnya, terus juga, resikonya apa, lalu juga harus tahu gini loh, gimana sih cara membuat agar hibah ini sah di mata hukum. Jadi ibaratnya kayak gini, misalnya kalau kita ngomongin tentang hibah aset gitu ya, atau sertifikat, atau tanah lah gitu ya. Itu nggak bisa dengan hanya omongan aja, lalu tanahnya atau sertifikatnya jadi balik nama, itu kan nggak bisa gitu. Ada beberapa prosedur-prosedur yang memang harus dipenuhi agar hibah itu sah juga di mata hukum. Nah, kalau misalnya kita mulai pembahasan ini mungkin mulai dari definisi hibah itu sendiri ya. Nah, definisi hibah ini sendiri kita bisa lihat di ketentuan pasal 1666 KUH Perdata ya, bunyi lengkapnya ini. Nah, tapi intinya itu hibah adalah pemberian ya dari seseorang kepada pihak lain secara cuma-cuma. Nah, ini yang perlu digarisbawahi cuma-cumanya ini. Bahwa artinya hibah apa? Ya udah artinya kalau misalnya Pak Rudi ingin menghibahkan sesuatu aset gitu ya kepada Pak Andi, maka itu diberikan dengan cuma-cuma atau gratis ibaratnya gitu ya. Nah, lalu hal pertama yang harus Pak Rudi ingat juga gitu ya, bahwa untuk hibah ini sendiri ada ketentuan maksimalnya ya untuk diberikan kepada pihak ketiga. Jadi tentunya kan Pak Rudi juga nggak pengen ya ke depannya kalau misalnya pemberian ini sudah diberikan kepada Pak Andi, ternyata misalnya pada saat Pak Rudi ini sudah meninggal, Pak Andi dicari nih sama ahli warisnya, digugat gitu ya, karena pemberian hibahnya ini melebihi ketentuan maksimal gitu. Nah, jadi yang pertama itu Pak Rudi harus paham bahwa kalaupun misalnya dia berniat untuk memberikan kepada Pak Andi ya sesuatu asetnya atau apa, maka itu dia harus tahu ada ketentuan maksimum pemberiannya, yaitu sepertiga bagian. Nah, sepertiga bagian itu sebenarnya kalau kita pikir secara logika, kenapa sih kok diatur hibah itu ada maksimumnya gitu ya? Ya tentunya hal ini juga untuk melindungi ya ahli waris agar jangan sampai ahli waris ini nggak kebagian harta warisan dari si almarhum nantinya gitu ya. Jadi makanya ada ketentuan bahwa maksimum yang boleh dihibahkan itu adalah sepertiga.
Nah, lalu pertanyaannya, nah sepertiga itu dihitungnya dari mana kan gitu ya. Nah, maka sepertiga ini dihitungnya adalah nanti ya pada saat Pak Rudi ini meninggal setelah harta-harta itu dijumlahkan, jika ternyata yang dihibahkan kepada Pak Andi itu dari hitungannya anggaplah setelah diinventaris gitu ya, harta dari Pak Andi ini misalnya 100 M ya gitu ya. Nah, Wow. ternyata yang diberikan hibah kepada si Pak Andi ini adalah misalnya 50 M gitu kan ya. Nah, ini kan melebihi ya dari 30%, maka ahli waris dari Pak Rudi ini bisa menuntut loh kepada Pak Andi gitu. Jadi hal pertama yang harus dipahami oleh Pak Rudi itu adalah bahwa hibah itu ada ketentuan maksimumnya. Nah, lalu selanjutnya yang perlu dipahami juga ya, bahwa dengan dilakukannya hibah ini, maka misalnya nih Pak Rudi itu sekarang mau memberikan hibahnya kepada sahabat itu sekarang gitu ya. Nah, begitu nanti semua prosedurnya itu dilalui ya, udah balik nama nih misalnya ke atas nama si Pak Andi ini, maka seketika itu juga si Pak Andi berhak dengan bebas gitu ya, mau membuat apa atas aset yang dihibahkan itu. Misalnya setelah dihibahkan, oh Pak Andi ini pengen menjual atau misalnya menghibahkan lagi ke anaknya atau apa. Nah, maka Pak Andi itu udah bebas gitu ya melakukannya dan nggak perlu lagi izin dari Pak Rudi gitu. Jadi memang, nanti Pak Andi ini ya akan bebas gitu ya memiliki aset ini. Lalu, selanjutnya lagi ya, itu Pak Rudi juga harus paham ya bahwa proses hibah ini juga melibatkan beberapa prosedur gitu ya. Jadi langkah-langkahnya memang yang pertama itu harus menyiapkan dokumen-dokumen dulu ya dari pemberi hibah, lalu penerima hibahnya, data objeknya, sertifikat PBB-nya gitu ya. Dan kalau misalnya Pak Rudi ini memang menghibahkannya itu adalah harta bersama dengan istrinya, maka istri dari Pak Rudi ini juga perlu tanda tangan ya untuk memberikan hibah kepada si Pak Andi ini. Jadi ibaratnya kalau misalnya nih anggap pasangan dari Pak Rudi ini nggak setuju untuk menghibahkan ya, kita anggap bahwa dalam perkawinan Pak Rudi ini tidak ada perjanjian pisah harta gitu ya. Maka kalau misalnya nggak ada persetujuan dari istri Pak Rudi, ya nggak bisa juga dilakukan hibah kepada Pak Andi gitu ya. Jadi memang sebaiknya sebelum melakukan hibah ini memang dilakukan komunikasi ya dengan pasangannya. Nah, lalu setelah, data-data itu siap, maka harus dibuat akte hibah di hadapan PPAT ya, atau pejabat pembuat akte tanah. Nah, dibuatnya di PPAT mana? Dibuatnya adalah di PPAT sesuai dengan lokasi tanah yang mau dihibahkan. Misalnya tanahnya di Jakarta Selatan, oh ya udah harus dibuatnya di hadapan PPAT Jakarta Selatan. Nah gitu, dan lalu untuk hibah ini sendiri walaupun pemberiannya cuma-cuma ya, tetapi pajaknya nggak cuma-cuma ya. Apalagi misalnya hibahnya itu adalah kepada di luar keluarga ya. Kalau misalnya dari orang tua ke anak, kita pernah bahas juga ya di, pembahasan sebelumnya itu bisa dimungkinkan minta diskon lah apa. Tapi kalau misalnya hibah yang tidak sedarah atau tidak ada hubungan keluarga ya, itu pajaknya cenderung tidak ada pengurangan atau pembebasan gitu ya. Jadi minimum pajaknya saja PPh itu adalah 2,5% dan BPHTB itu adalah 5%. Nah, dihitungnya itu biasanya dari NJOP, namun untuk BPHTB itu kadang ada juga sih di beberapa daerah hitungannya adalah dari harga pasar ya. Jadi kalau misalnya, beberapa juga pada saat saya membahas tentang BPHTB hibah atau segala macam, banyak teman-teman notaris PPAT ya di daerah gitu yang komentar juga, katanya, "Mbak Nena, itu penghitungan pajak 5%-nya kadang juga nggak dari NJOP, tetapi dari harga pasar yang ditetapkan oleh Bapenda." Nah, artinya apa? Biasanya NJOP dengan harga pasar ini, ya tentunya harga pasarnya lebih tinggi, biasanya gitu ya. Nah, kalau misalnya bagi yang masih roaming, masih bingung apa sih NJOP, nah itu sebenarnya kan nilai jual objek pajak ya. Cara melihatnya adalah kalian bisa lihat di SPPT atau surat, tahunan PBB yang tiap tahun tuh loh, biasanya di pojoknya itu tuh ada tuh NJOP-nya berapa. Jadi kalau dihitung-hitung dari penjelasan saya tadi untuk hibah yang tidak sedarah gitu ya, minimum itu pajaknya aja perlu 7,5% ya.
Jadi 7,5% dari NJOP, kita anggaplah NJOP ya, kalau misalnya nilai pasar kan kita, belum tahu tergantung kebijakan daerahnya. Nah, selain biaya pajak itu, ada lagi biaya-biaya yang lain gitu ya, seperti misalnya biaya pembuatan akte hibah oleh PPAT yang itu berkisar 1%, lalu ada biaya balik nama, ada PNBP balik nama, hal-hal seperti itu. Jadi ya lumayan gitu. Jadi ibaratnya itu kalau misalnya kita menghibahkan walaupun kita memberikannya gratis gitu ya kepada orang lain, jadi pajaknya tetap nggak gratis, kira-kira seperti itu. Nah jadi, itu ya apa namanya, hal-hal yang perlu diperhatikan kalau misalnya kita mau menghibahkan, dari kasusnya Pak Rudi ini menghibahkan kepada teman baiknya gitu ya. Nah itu perlu diperhatikan adalah yaitu ada ketentuan maksimumnya, lalu ada prosedurnya, lalu ada biaya-biayanya yang harus tetap dibayar gitu. Karena kalau misalnya tidak dilakukan prosedur ini atau itu apa namanya, nanti di mata hukum hibahnya itu nggak akan sah gitu. Jadi istilahnya itu ya kalau misalnya belum dilaksanakan ya nanti kalau misalnya mohon maaf Pak Rudi ini menutup usia atau meninggal, maka kalau hibahnya belum terjadi ya itu akan menjadi harta warisan, seperti itu. Nah, jadi bagi mungkin yang nonton video ini karena memang ada rencana ya untuk membuat hibah atau apa yang bukan ke keluarga, ingat-ingat ya pesan saya, jangan sampai salah, jangan sampai ada step yang kurang gitu. Cuman kalau misalnya penjelasan video ini terlalu singkat, mungkin kalian juga bisa berkonsultasi ke PPAT sesuai dengan lokasi tanah yang akan dihibahkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap seperti itu ya. Oke teman-teman, kira-kira itu aja video hari ini and see you in my next video. Bye-bye.